Kering sekali. Ini grease hampir tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Nah, kali ini kita akan belajar membongkar sekaligus merakit dari reel Shimano Saragosa 4000F. Nah, untuk reel ini dia produksi tahun 2012 ya. Yang pernah kita bongkar kemarin tuh yang tahun 2019 atau 2018. Kali ini kita bongkar versi lamanya. Untuk reel seperti ini. Putaran juga masih bagus. Oke. Ya. Kita lepas dulu di bagian clicker, kemudian ring. Nah, untuk ringnya ini yang teflon ada 2. Terus kita lepas langsung drag washer dari spoolnya. Untuk drag washer ini ada 1 2 dan 3. Oh ya, ada 3 set ya, standar ada 3. Kita lepas handle. Untuk yang seri F ini sepertinya di bagian dalam mesin nanti juga berbeda dengan yang seri Saragosa SW. Kita lepas dulu baut penahan dari mur pengunci pinion gearnya, mur pengunci rotor. Oke, seperti ini ya. Untuk bagian one way masih sangat bagus ya, belum ada grease yang masuk di dalam one way nya. Nah, mesin kita bongkar nanti, kita bongkar di bagian rotor dulu. Nah, roller dilepas. Untuk susunan roller perhatikan, hati-hati di bagian atas sendiri masih ada ring. Nah, ini ringnya di sini ya, itu piring kita lepas. Oke, piring kita ambil, kemudian rollernya, lalu ring tengah, kemudian bushing. Ini seharusnya di atas ini posisinya untuk tutup bagian piring, dan as untuk roller. Untuk bagian roller sudah bisa kita lepas langsung bell wire AC-nya. Ini pisahkan dengan baut pengunci roller karena ini ya hampir sama sih sebenarnya, panjangnya sama lebarnya juga. As untuk bautnya diambil, dilepas, kemudian dudukannya. Setelah itu bisa kita lepas clutch-nya. Nah, di bagian clutch baut sudah beda, dia menggunakan baut yang ulir kasar. Lalu lepas clutch-nya. Oke, untuk clutch sudah terlepas. Taruh, kita cek dulu perbedaan baut ulir kasar dengan baut ulir halus. Nah, untuk ulir halus seperti ini, dia ulirannya lebih rapat dibanding dengan uliran dari baut ulir kasar ya. Nah, beda ya. Oke, setelah di bagian baut sudah terlepas, bisa kita lepas penutup dari per clutch-nya. Dari yang bawah, yaitu yang paling kecil bautnya. Kemudian yang atas
yang besar, baru ambil penutupnya ya, biar dilepas. Setelah itu bisa kita lepas pelatuk yang bawah. Di bagian atas dari pelatuknya ini ada pusing. Ini kita lepas pusingnya dulu. Kemudian pir yang pendorong ini kita tarik ke atas, kita lepas. Kemudian pelatuknya bisa diambil. Oke, untuk bagian rotor sudah semua. Bisa kita lanjut pembongkaran bagian mesinnya. Untuk baut pengunci bodi ada 1, 2, 3. Oke, cuma 3 baut. Kita lepas semua bautnya. Kering sekali. Ini grease hampir tidak ada. Kita cek putanannya. Ini sangat kering sekali. Bearing untuk drive gear atas diambil, kemudian ringnya dilepas. Untuk ring ini ada 2. Ada 3 ya ternyata. Di bagian bawah masih ada lagi 1 nempel, itu karena kena grease-nya. Kita lepas juga. Setelah itu bisa kita lepas baut pengunci dari slidernya dulu. Jadi kita lepas main shaftnya. Kita naikkan sedikit ke atas drive gear-nya. Geser ke kiri dikit. Bisa kita lepas langsung main shaftnya. Hati-hati, baut berbeda bagian belakang sama depan. Untuk yang belakang itu bautnya lebih pendek daripada yang depan ya, kelihatan. Terus main shaftnya dilepas ya. Untuk perbedaan bautnya ini sangat jauh sekali, yang satu panjang, yang satu pendek. Nah, untuk yang pendek itu nanti posisinya di belakang, nah yang sama panjang ini di depan. Gear. Ini ada penutupnya, kita ambil dulu. Nah, di bagian penutupnya yang atas ini penahan dari drive gear. Ini ada baut penguncinya ini di sini. Kita lepas dulu bautnya. Nah, ini seal-nya diambil. Seal yang atas terlepas, bisa kita lepas langsung drive gear-nya. Ini drive gear ini grease-nya masih grease asli, tapi ini sudah mulai habis grease-nya. Bisa kita lepas slider, kemudian oscillation gear-nya, kemudian bearing drive gear yang bawah. Penutup kita lepas. Oke. Penutup sudah terlepas. Ini seal-nya kita ambil. Ada 2 pengunci baut ini di sini. Nah, ini diambil seal-nya. Ya. Seperti ini keadaan dari seal, ini masih bagus sekali, belum renggang, jadi masih rapat ringnya tadi seal-nya. Setelah bagian mesin dalam sudah dibongkar, bisa kita lanjutkan ke pembongkaran dari one way. Kita lepas dulu one way-nya. Untuk baut penahan dari one way ini ada 3 di sini. Untuk yang hitam ini untuk pengunci dari one way-nya. Jadi ini one way di sini. Ini untuk kunci one way ini. Untuk pengunci yang ke dalam bodi itu ada 3 yang warna putih ini. Ya, kita lepas ya. As one way, kemudian bearing rotor dan pinion gearnya. Cek lagi apakah masih ada spare part. Ini ada lagi di sini. Dan untuk
Zaragoza yang 4000 F ini one way ini sudah sistem ABS, jadi tidak menggunakan on off lagi. Kita lepas dulu. Ini tersangkut. Saking lamanya belum pernah dibongkar ini. Kemudian nah ini di sini ya yang bikin dia nggak bisa on off, jadi dia udah menggunakan yang paten ini. Cek lagi apakah masih ada. Oke, sudah nggak ada. Oke, untuk semua spare part sudah dibongkar, bisa kita lanjut ke perakit pencucian. Oke, setelah melewati sesi pencucian, jangan lupa di bagian body, terus di bagian rotor, lalu di bagian spool diberi dengan oil. Dan di bagian spare part juga seperti di bagian drive gear, gear oscillation, slidernya, kemudian ini untuk penahan dari gear payungnya, terus tutup untuk pir, lalu dudukan untuk wire IC dan clutch-nya. Oke. Setelah semua diberi oil, langsung kita mulai ke perakitannya. Nah, untuk perakitan kita mulai dari spool terlebih dahulu. Nah, untuk spool ini menggunakan carbon tack, jadi kita akan berikan grease ke carbon tack-nya. Untuk pemberian grease-nya nggak usah banyak-banyak, yang penting diratakan. Masukkan dulu yang paling bawah carbon tack. Terus yang bentuknya melingkar ini kita grease lagi carbon tack yang kedua, dan masukkan yang tengah. Nah, untuk yang tengah dia posisinya ada dua gigi ini yang kotak ini, yaitu masukkan. Setelah itu grease di bagian carbon tack yang terakhir. Nah, setelah di grease bisa kita lanjutkan ke yang paling atas, ya, ini lingkar ini bisa dikunci dengan kawat pen. Nah, setelah dikunci, nah, bisa kita lanjutkan ke pemasangan dari rotor. Nah, untuk rotor ini kita pasangkan dulu pelatuk yang bawah. Kita berikan grease sedikit aja di bagian asnya nanti, lalu dudukan untuk pir yang pelatuknya. Ya, setelah itu bisa kita pasangkan pirnya dulu. Untuk posisi dari pirnya, ini perhatikan ada tonjolan ini yang ini menghadap ke bawah. Jadi tonjolannya nanti menghadap ke bawah dan diposisikan seperti ini dulu. Nah, kayak gini. Nah, diposisikan seperti itu dan kita pasangkan langsung pelatuknya. Jadi dalam pasangannya, karena pirnya cukup kuat, jadi kita dorong dikit, langsung dimasukkan ke dudukannya dan dipasangkan bushing untuk penahannya. Nah, setelah itu tahan seperti ini dengan jempol, berikan grease untuk dudukan dari pirnya. Oke. Kemudian dudukan untuk clutch juga jangan lupa. Sip. Taruh dulu dan kita beri grease di bagian pirnya. Nah, kita berikan grease seperti ini. Ya. Bagian atas juga dikasih grease. Nah, setelah diberi grease seperti ini, bisa kita langsung masukkan. Oke, setelah pirnya terpasang, bisa kita pasangkan dulu ini ya, penutup yang atas. Masukkan dan diposisikan ke tempatnya, hati-hati. Ya, setelah masuk seperti ini, bisa dikunci dan bisa ditutup. Nah, untuk baut penguncinya ada dua,
setting kepala payung yang di bagian atas. Kemudian baut yang kecil di bawah. Ya, seperti ini bisa kita langsung pasangkan clutch-nya. Ya. Untuk baut menggunakan baut ulir kasar, ini panjang sekali bautnya. Kita masukkan. Dan bisa dikunci. Nah, setelah dikunci, grease yang sisa grease ini dibersihkan dulu. Nah, cek lagi kekuatan dari pirnya. Dan pelatupnya kita lihat apakah dia naik turun. Ya, naik turun ya. Oke. Bagian clutch selesai, bisa kita lanjutkan ke pemasangan dari bell wire AC. Dudukannya pasang, kemudian dikasih grease dulu. Langsung dimasukkan dan dipasangkan bell wire AC-nya. Jangan lupa shock untuk bautnya dimasukkan. Sambil diputar-putar karena ini posisinya masih harus pas ya, benar-benar pas, baru bisa dilakukan penguncian. Nah, untuk baut pengunci dari bell wire AC itu ukuran dari panjangnya sama ukuran besarnya ini juga sama dengan baut pengunci roller, cuma bedanya di bagian baut untuk pengunci bell wire AC ada ring tipis ya di bagian bawah bautnya. Ini ringnya, yaitu ini ringnya. Masukkan dulu ringnya ke bagian dalam. Nah, dimasukkan seperti ini. Kemudian bisa kita langsung pasangkan baut penguncinya. Cek lagi. Oh, ini terlalu renggang keluar, kita kencangkan dikit ke dalam. Ya, oke, posisinya sudah pas, sudah lurus. Bisa kita beri grease di bagian dudukan untuk rollernya. Ya. Pasangkan as roller. Nah, diputar-putar dikit sampai posisinya benar-benar masuk. Setelah itu pasangkan dulu as yang bawah, kemudian bushing. Ini bushing putih ini dimasukkan ke asnya dan posisikannya posisinya paling bawah. Kemudian roller, untuk posisi roller yang diameternya itu paling kecil itu ada di bawah. Oke, masukkan seperti ini. Kemudian jangan lupa diberi grease lagi bagian atasnya, lalu dipasangkan bearingnya. Untuk posisi bearing, yang posisi bearingnya rata ini posisi bearingnya semuanya kelihatan. Nah, ini dari diameter luar sama diameter dalam kelihatan semua, itu posisi di atas. Nah, untuk yang baliknya dia cuma kelihatan diameter dalamnya saja. Jadi yang kelihatan diameter dalam ini posisinya di bawah. Nah, setelah itu dipasangkan penutupnya atau sebagai ringnya dan bisa dikunci. Putaran roller, oke, untuk putaran roller lancar sekali. Sekali lagi kekuatan dari pirnya masih bagus ya. Oke, untuk bagian rotor sudah. Lanjut ke mesin. Untuk mesin kita pasangkan dulu ya bearing untuk drive gear yang bawah dan kita grease dulu dudukan untuk bearingnya sebelum dipasangkan bearingnya.
masukkan piring yang terakhir bawah. Nah, lanjut taruh dulu kita grease di bagian pinion gear. Ya, setelah pinion gear di grease, masukkan. Dudukan untuk bearing diberi grease dulu sebelum dimasukkan bearingnya. Kemudian bisa dimasukkan bearing untuk rotor. Ya, setelah itu on off untuk one way nya, dan ini bukan on off ya, jadi udah paten karena ada ini. Masukkan dulu ini. Kita cek dulu posisi dari on off nya ini. Oke, posisinya ini harus lurus sama yang bawah ini. Tahan seperti ini dengan tangan seperti ini. Kemudian dimasukkan ini ya, cek dulu posisinya. Oke, harus pas sampai benar-benar masuk ya. Sip, sudah masuk. Ini udah nggak bisa gerak lagi ya, nggak bisa turun. Lanjut kita pasangkan langsung one way nya. As one way dimasukkan dulu, kemudian one way. Kunci langsung one way nya. Untuk one way dari Shimano Saragosa 4000F ini persis dengan one way Shimano FX, kemudian Shimano Tradic, Shimano Tempur, dalamnya sama semua. Oke, sudah. Untuk bagian pinion gear sama one way sudah. Jadi kita lanjutkan ke mesin utama ya, di bagian dalam dari mesinnya. Kita beri grease dulu untuk dudukan dari oscillation gearnya. Kebanyakan. Yap. Oscillation gear kita beri grease. Masukkan gear oscillation-nya. Posisikan as untuk slider ini ke belakang seperti ini ya, posisikan seperti itu. Lalu bisa kita grease di bagian drive gear-nya. Oke, setelah drive gear sudah di grease, bisa kita langsung masukkan dan kita lakukan grease di bagian slidernya. Untuk pemberian grease ini karena bukan yang tertutup ya, jadi kita berikan di grease di bagian pinggirannya ini. Otomatis dia akan langsung merata ke bagian dudukan dari slidernya nanti. Nah, pasangkan slidernya, kita naikkan dikit drive gear supaya kita bisa masukkan slider. Yap, oke, seperti ini. Langsung dimasukkan main shaft. Ya, dan dipasangkan dulu baut yang depan. Untuk baut yang depan lebih panjang daripada baut yang belakang. Masukkan dulu baut yang depan. Bisa dikencangkan dulu. Kemudian untuk baut yang belakang ini ada plat untuk bautnya ya, beda ya dengan bagian atas sama bawah. Nah, untuk yang bagian bawah ini yang posisinya paling jauh dengan ujungnya ini, itu posisinya ini di atas seperti ini ya. Nah, pasangkan seperti ini. Nah, ini kan dipasangkan seperti ini, posisi dari lubang bautnya ini lurus. Nah, satu garis lurus seperti itu. Dimasukkan langsung dan dikunci. Nah, setelah dikunci, cek putaran dan naik turun dari slidernya. Sip, lancar sekali. Ya,
Oke, untuk bagian mesin dalam sudah, bisa kita grease lagi di bagian drive gear atas. Penahan untuk drive gearnya, kemudian seal, untuk seal bautnya sama, ada 2, dimasukkan dari sini, satu di bagian bawah sini, dan satunya lagi ada di bagian samping. Ya, oke, sudah. Seal sudah terpasang, bisa kita langsung pasangkan bearing untuk drive gear yang atas atau drive gear yang kiri. Ring jangan lupa dari yang stainless dulu, kemudian kuningan atau brass. Oke, setelah di bagian drive gear sudah dipasangkan ringnya, langsung kita tutup dulu bagian belakang sini. Masukkan, ya, tutup seperti ini, dan bisa dilakukan penguncian bodinya. Untuk bodi ada 3 baut yang berbeda. Pertama dari yang paling panjang ada di bawah, kemudian yang pendek ada di belakang dan di atas. Yap, masukkan rotornya, kemudian bisa dikunci. Untuk penguncian ini mengarah ke kanan. Langsung pasangkan baut penahan dari mur pengunci rotor. Untuk posisi bautnya usahakan seperti ini ya. Yang bagian lurus ini dibuat masuk ke bagian lubang bautnya ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau posisinya dia miring dan dipaksa masukkan ke lubang bautnya, otomatis nanti bautnya bisa cacat. Nah, pasangkan dulu drive gearnya, pasangkan dulu handle-nya. Sip. Untuk putaran ini sangat lancar sekali, tidak berat. Tutup bagian samping, langsung dipasangkan gear clicker, kemudian ring yang paling bawah yaitu yang teflon ini, dan yang satu lagi di atasnya, dan dipasangkan spoolnya. Setelah spool terpasang, knob dipasang. Cek kekuatan dragnya dulu. Ya, oke, sip. Cek kembali putaran dari relnya. Kemudian drag sudah tadi, terus bagian putaran roller, kekuatan dari per. Yap. Oke, itu dia pembongkaran sekaligus perakitan dari Shimano Saragosa 4000F produksi tahun 2012. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.